Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi kita, para sahabat, para anbiya, orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah mendahului kita, dan juga kepada masyayikh, guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti kita ketika kembali kepada Allah juga dikumpulkan bersama mereka, para nabi, syuhada dan sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Kak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita sudah membahas keutamaan memiliki mursyid, guru. Karena di dalam tarekat ini mursyid itu menjadi sangat penting. Karena mursyid itu juga di samping membimbing kita, sebenarnya mursyid itu juga menjadi teman kita atau mitra untuk menghilangkan ego, keakuan, kesombongan. Kenapa demikian? Rata-rata manusia, kalau dia merasa tidak ada yang di atas dia, maka dia akan merasa sombong. Ya, semua orang dianggapnya lebih rendah dari dirinya. Termasuk para ilmuwan. Kalau kita sudah jadi guru besar, profesor, kita merasa maha guru, ya semua orang kita anggap di bawah kita ilmunya. Nggak ada di atas kita rasa kita. Nah, ketika ada seorang mursyid, kita masih punya guru, kita menyadari bahwa di atas langit ada langit. Dan dengan guru itu, mursyid itu, kita bisa menundukkan keegoan, kesombongan. Karena salah satu hijab yang paling berat itu adalah kesombongan, ego, keakuan itu. Kenapa hijab ini yang paling berat menuju Allah? Karena hijab ini sendiri telah mampu mengalahkan iblis. Iblis, setan, walaupun dia menggoda manusia, dia kalah. Dia tersesat disebabkan egonya, kesombongannya, keakuannya. Nah, kita ini sudahlah digoda iblis, setan, ditambah lagi ego, keakuan. Kata guru-guru kita, ego, keakuan ini bisa diumpamakan, ya, kalau Allah dan diri kita itu seperti diri kita dan bayangan, ya, zatnya dengan diri kita, roh kita itu seperti diri kita dan bayangan. Bisa nggak terpisah diri kita dengan bayangan kita? Sebenarnya nggak bisa kan? Kemanapun kita berada, di situ ada bayangan diri kita. Nah, ego itu, keakuan itu, dia mampu memisahkan antara diri kita dan bayangan. Begitulah perumpamannya. Padahal antara diri kita dan bayangan itu dekat, tidak terpisah. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan dirimu, wajahmu, di situ ada wajah Allah. Kemanapun kita pergi, di situ ada menyertai kita bayangan kita. Tapi keakuan ini ketika dia muncul, ego ini dia pisahkan itu antara diri dan bayangan. Ini perumpamaan bahasa yang digunakan sebagian mursyid kita. Inilah kuatnya pengaruh ego itu. Karena dalam kajian spiritual ini
puncaknya nanti sebenarnya adalah bagaimana kita bisa ma'rifah. Sehingga ma'rifat yang sempurna itu menghasilkan cinta. Dan kecintaan itu nanti menghasilkan ya ketergantungan penuh kepada Allah dan ridha Allah. Dan akhirnya kita baru mendapat puncak dari keridoannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan spiritual ini yang lalu juga kita sudah menjelaskan tahap-tahapnya. Tahap rasa itu di dalam hadits qudsi adalah muncul rasa dekat, kemudian muncul rasa cinta, baru khusyuk tunduk patuh. Maunya kita, apa yang dimaukan Allah itulah menjadi maunya kita. Kan begitu kan? Nah, untuk menjalani spiritual ini, banyak hijab-hijab yang harus kita lalui. Salah satunya ya, di samping hijab hawa nafsu, kemudian hijab akal. Akal juga bisa menjadi hijab. Kenapa saya sebut akal menjadi hijab oleh ulama-ulama kita? Karena akal ini kalau kita ajak dia berpikir, maka kita menjadi lupa sama Allah. Kecuali yang kita pikirkan itu yang berkaitan dengan Allah. Tapi apabila kita ajak dia berpikir dalam munajat, maka dia akan lari. Nah, itulah yang kita selalu hadapi dalam sholat. Ketika muncul bisikan dari qalbu kita, teringat, diingatkannya kita kepada sesuatu, dikirimnya sinyal ke akal, lalu akal mikir. Ya. Musim hujan gini misalnya, kemarin saudaraku kena banjir. Teringat kita banjir, dibayangkannya banjir tuh akal mikir. Iya ya, kenapa bisa banjir ya? Selokannya itu kayaknya nggak bagus. Nah, ini harus dikerahkan. Nah, mulai dia terus jajaknya. Akhirnya kita lupa jadi dengan Allah Ta'ala. Ya, walaupun sebenarnya akal ini benar awalnya sebenarnya dia netral, bagus. Tergantung kemana kita fungsikan. Tapi ketika kita munajat ke Allah, akal itu disuruh standby. Nggak boleh mikir ya. Nah, makanya ketika orang mengatakan sholat khusyuk itu adalah konsentrasi akal, itu salah. Sholat khusyuk itu adalah hudur kolbu kita yang menghadap Allah. Gitu. Akal kita standby. Kalau konsentrasi akal, malah kita pusing nanti. Nah, di sini nanti kesalahan. Ketika orang tidak belajar ilmu spiritual, ilmu tasawuf tarekat ini, selalu mengira khusyuk itu konsentrasi. Ini orang-orang syariah begitu. Padahal kalau dia konsentrasi pakai akalnya, dia pusing. Panas kepalanya, Pak. Dicoba saja kalau nggak percaya. Maka ilmu inti dari ilmu tasawuf, ilmu ruh, ilmu rasa ini, ilmu tarekat ini adalah berkaitan dengan ruh dan rasa. Ya. Ruh dan rasa. Konsep dasarnya ruh dan rasa itu pasti menyatu dan tidak pernah terpisah. Ini harus diingat. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Ruh dan rasa itu gak bisa dipisah, Pak. Ketika ruh pergi, maka kita tidak bisa merasa. Ketika seorang meninggal, maka seluruh rasanya dari rasa yang paling luar, rasa jismani, rasa ruhani di kolbu, rasa nurani, rasa bertuhan, ya, rasa rabbani, ya, ini hilang semua. Maka ketika jasad sudah terbaring jadi mayat, dibakar pakai api, dia tidak ngerasa panas. Ya. Ketika dikasih tahu anaknya meninggal, suaminya meninggal, dia sudah meninggal juga, dia nggak bisa nangis lagi. Kenapa? Karena jasad itu sudah kehilangan ruh. Semua jasad yang kehilangan ruh tidak bisa lagi merasa. Jadi belajar ilmu spiritual itu belajar ilmu ruh, belajar ilmu rasa.
Maka di dalam ilmu spiritual tarekat ini yang dihidupkan, yang dibangkitkan adalah rasa bertuhan, rasa nurani, rasa bertuhan. Dan kita harus ingat Bapak Ibu, ini konsep dasarnya, bahwa di balik rasa itu ada zatnya. Saya kasih contoh, logika sederhana. Ini misalnya teh manis. Di balik rasa manis ada apa? Pasti gula. Mungkinkah di balik rasa manis itu cabai? Tidak mungkin. Ya. Maka di balik rasa bertuhan itu ada Allah. Paham? Maka rasa itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Tapi di baliknya itu ada Allah. Maka yang dihidupkan rasa bertuhan itu. Ya. Itu kunci. Ini ilmu kuncinya. Di balik rasa itu ada dia. Di balik rasa manis ada zatnya. Apa itu? Gula. Di balik rasa pedas ada zatnya. Apa itu? Cabai. Di balik rasa asin ada zatnya. Apa itu? Garam. Terpisahkah dia? Tidak. Maka di dalam konsep ketuhanan ilmu tasawuf, tarekat, ilmu ma'rifat, Allahu muhitu bikulli syai. Dia meliputi segala-galanya. Kadang oleh mufsir lain disebut dia dengan sebutan maha ruh. Karena di balik ruh itu punya rasa. Di balik ruh itu ada rasa. Di balik rasa itu ada dia. Maka ruh itu menjadi rahasia. Al-insan sir wa ana sirruh. Manusia, ruhnya itu sebenarnya rahasiaku. Dan aku jadi rahasia baginya. Ya. Itulah yang dirahasiakan. Maka ketika kita bicara tentang ruh, yas'aluna kami ruh, kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu min amri, berasal dari amri, perintahku, di bawah kendaliku. Di bawah perintahku. Salah satu profesor ahli tafsir kita memahaminya seperti itu. Jadi ruh itu langsung di bawah kendali Allah, bawah perintah. Maka ruh itu disebut wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Kenapa Allah menyebutkan dari ruhku? Ruhku di situ berarti ruh itu bagian dari sifatnya, bukan zatnya. Ya, ruh sifat. Sehingga nanti sebagian mursyid memahaminya, ruhku di situ adalah sifat Allah. Ini bahasa untuk mudahkan paham ya. Itu seolah-olah sifat Allah yang dipisahkan dari zatnya lalu ditiupkan ke dalam diri kita. Seolah-olah. Ya. Padahal sebenarnya antara zat dengan sifat tadi tidak terpisahkan. Maka kedekatan Allah dengan kita itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat leher. Kenapa? Ketika kita bernapas. Nah, dulu kita sebut napas itu alat penghubung antara ruh dengan jasad. Ya. Urat leher, urat napas, urat pernapasan. Ketika kita bernapas, ada dulu Allahnya yang menciptakan hidup, menciptakan napas, menciptakan oksigen, baru ketemu dengan napasnya, oksigennya. Maka dia lebih dekat dari urat lehermu. Kenapa? Karena dulu sebenarnya kita lebih dulu menemukan Allah, baru kita temukan pernapasan, udara, oksigen. Kenapa? Adanya udara, oksigen itu karena adanya Allah. Maka kejelasan itu jelas sekali. Itulah yang dimiliki ma'rifat Abu Bakar. Sebelum aku melihat sesuatu, aku melihat Allah dulu. Karena Allah dulu lebih dulu ada dari segala sesuatu. Ketika dia memandang, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau pandangkan wajahmu, di situ ada Allah. Sebelum kita melihat sesuatu, ada Allah yang meliputi segalanya, yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna.
Maka ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang mengenali Allah, ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini intisarinya ilmu rasa. Ilmu rasa apa? Rasa bertuhan. Rasa nurani. Bukan rasa jasmani. Kalau rasa jasmani makan minum. Binatang pun punya. Melakukannya. Ya. Tapi rasa bertuhan. Maka dalam zikir, dalam tasawuf, dalam tarekat, ketika kita berzikir, yang dihidupkan itu rasa itu. Ketika berzikir harus melibatkan nurani. Melibatkan kolbu, hati, ruh. Nah, nurani dulu sudah kita bahas di awal-awal dulu. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut ruh kita ini terdiri dari 4 pakaian. Dia punya lapisan cahaya. Lapisan cahaya. Lapisan cahaya paling luar, ruh paling luar adalah ruh jismani. Dengan jasmani ini kita bisa merasa ruangan ini dingin, jasmani kita terasa dingin. Yang membuat bisa merasa tadi ruh jismani. Ruang edarnya di seluruh tubuh. Ya, mengalir. Itu ruh jismani. Dan pakaian yang lebih dalamnya lagi ruh ruhani, ruang edarnya pusatnya di kolbu, di hati. Maka kalau dengar orang sakit, orang tua kita sakit, meninggal kita nangis, sedih. Rasa sedih itu di hati, di kolbu, di ruhani, bukan di lisan. Bukan di jasad. Itu beda sekali, Kak. Ini saya ulang-ulang ini biar mudah memahaminya. Kalau rasa jasmani bisa dirasakan di jismani, ruh jismani. Kalau rasa ruhani itu adanya di kolbu, sedih. Apakah jasad kita bisa sedih? Tidak. Apakah jasad kita bisa gembira? Tidak. Karena dia bukan di jismani. Sedih gembira itu adalah di ruhani, di kolbu. Maka yang bisa merasakan sedih dan gembira, kolbu, hati. Ya. Apakah jasmani bisa merasakan asam asin? Bisa. Asam asin? Bisa. Pedas? Manis? Bisa. Itu rasa jismani. Apakah rasa jismani ini nembus ke ruhani? Nembus. Hati kita bisa merasakan enaknya manis. Benar? Karena dia hanya bentuknya seperti lapisan, pakaian. Apabila kena hujan pakaian luar kita, pakaian dalam nembus nggak? Merembes. Nembus. Nah gitulah perumpamannya, Pak. Maka jasmani ini bisa mempengaruhi dalaman kita. Ya. Makanya berzikir jangan hanya di luar dengan lisan. Masukkan ke kolbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dihayati, diresapi, dinikmati. Nikmat sekali itu bahasa itu. Kalimat itu sangat nikmat. Kalau belum bisa menikmati zikir, belum bisa menikmati kalam-kalam Allah, itu pertanda hatinya belum hidup, belum bercahaya, belum merasa dekat dengan Allah, belum punya rasa cinta dengan Allah. Itu sudah pasti. Ya, kalau belum bisa merasakan nikmat, itu pertanda hatinya belum hidup, belum bercahaya, belum punya rasa dekat, dan belum punya rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Nah, karena zikir itu mengingat Allah itu nikmat. Ya. Sering kita buat perumpamaan. Jangankan mengingat Allah, mengingat orang yang kita cintai pun kita bisa tersenyum sendiri, senang. Kok bisa-bisanya ingat Allah kita nggak senyum, nggak ngerasa senang, nggak merasa nikmat? Itu kan masalah. Dekat dengan orang yang kita cintai, ngobrol dekat saja ngobrol, dekat sudah nikmat.
Ngobrol saja dekat. Apalagi mendekati pencipta rasa dekat itu, pencipta rasa nikmat itu. Makanya ma'rifat itu ditandai dengan puncak kenikmatan. Apabila orang sudah memandang Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih dahsyat dari itu. Bersama Allah itu yang hanya ada kenikmatan, tidak ada lain. Itu tandanya. Tapi kalau kita bersama setan, itu yang ada was-was, gundah gulana, gerusak-gerusuk. Maka ada bahasanya, bahasa Nabi itu kan, nah, sesuatu yang membuat kau ragu goncang, maha kapisodrik, sesuatu yang buat kita ragu ragu, itu setan. Kalau Allah dibuatnya kita nikmat, nyaman, tenang. Ya. Makanya kalau kita di majelis zikir terasa nikmat, tenang, nyaman, karena itu majelis ketuhanan, majelis malaikat. Tapi kalau kita di majelis lalai, ya orang main judi, habis judi kalah, apa yang terjadi? Tubuk-tubukan kan? Apalagi main curang dikit. Nah, itulah bedanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam tasawuf, dalam tarekat ini zikir itu rasa jasmani tadi itu dilebur, dimasukkan ke hati dia. Ya. Karena dia bentuknya seperti cahaya, maka dia dilebur. Astaghfirullahaladzim. Jadi rasa jasmani itu bisa suci bersih dia. Kalau kita ibaratkan gini, kalau kita buat dalam bentuk cahaya lah ya. Pertama dia cahayanya agak kuning-kuning, paling luar, agak jelek sedikit. Karena jismani kan. Kemudian rasa rohani itu cahayanya putih gini, lebih terang. Nurani lebih terang lagi. Robbani, itu cahayanya bening. Nah, kira-kira begitulah. Jadi cahaya ini dilebur dia. Ruhani ini, rasa ini dilebur ke ruhani, rasa jismani dilebur, dimasukkan ke dalam. Nah setelah masuk ke dalam, dimasukkan lagi ke dalam lagi. Ke rasa nurani tadi. Rasa bertuhan itu. Nah di balik rasa yang kita rasakan itu ada Allah. Maka terasa nikmat dia. Jadi zikir itu Pak, yang kita pandang adalah yang di balik rasa. Tapi kalau belum mampu kita memandang yang di balik rasa, pandanglah ruh kita, rasa itu. Dan yakini di baliknya itu ada Allah. Kalau kita buta, belum bisa memandang garam zatnya, cukup rasakan, nikmati asinnya garam itu. Manisnya teh manis itu, kopi itu. Cukup rasakan. Kenapa? Kita buta matanya, belum bisa melihat zat kopi. Belum bisa melihat zat tehnya. Zat gulanya. Belum bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita masih buta. Ya nikmati saja. Nikmati saja rasa manis itu. Dan yakini di balik rasa manis itu ada zatnya gula. Nah itulah cara zikir beramal dalam tarekat. Ini intinya ini. Bisa dipahami itu Pak? Iya. Teorinya ini ilmunya dipraktekkan. Tapi kalau mata hati kita sudah melek, sudah bisa pakai mandang mata hati, baru kita menyaksikan apa yang dibalik rasa manis itu. Oh itu dia gula itu. Itu dia zatnya. Dibalik rasa nikmat itu, rasa bertuhan itu, engkaunya itu ya Allah. Engkau itu ya Allah. Dah kebuka mata kita. Tapi kalau belum melek matanya, masih buta, terpejam, ya yakini saja. Manisnya nih ya Allah, gula ini ya, gula ini. Ini gula ini, gula ini. Di balik manis ini gula ini, di balik ini manis gula ini, selesai.
Nah, begitulah dia cara beramal. Maka beramal itu nikmat, zikir itu nikmat. Karena dia makanan rohani. Oh, makanan jasmani aja, rasa jasmani aja nikmat. Kita makan di warung Padang, makan bakso, apa yang kita sukai, makan durian. Nikmat kan? Masa ibadah nggak nikmat? Ibadah itu makanan rohani, Pak. Makanan jasmani nikmat, makanan rohani kok nggak nikmat? Ini kan masalah juga ini. Maka ibadah itu dinikmati. Walau seberapa sebentar pun amal kita nikmati saja. Ibadah itu. Nikmat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau istighfar kita nikmat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nikmat sekali kan? Kalau sahabat ini, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nikmat sekali. Ya. Kalau kita sudah terbiasa menghidupkan kolbu, beramal dengan hati, beramal dengan ruh, beramal dengan nurani. Ya. Sayang Pak, Bu, tiap hari makan makanan rohani, tiap hari ibadah, tapi nggak bisa dinikmati. Kalau nggak bisa dinikmati, namanya seremoni aja lah. Ikut-ikutan kan. Nah. Kalau saya tanya misalnya, Ibu makan di warung Padang, nggak enak, kira-kira bayarnya sekali duduk, makan di warung Garuda, sekali duduk 150.000. Nggak enak. Besok mau datang lagi? Udah bayar mahal, nggak enak lagi. Nah, depan itu ada warung Padang misalnya, harganya 35.000, enaknya minta ampun. Kira-kira milih mana? Milih 35 ya bagusan kan? Atau 25.000, orang enak kok. 150 nggak enak. Agak kan dulu pernah saya sebut juga, saya singgung. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, hidup ini manusia sebenarnya nyari rasa. Karena rasa itu ada di ruh. Tapi manusia tidak sadar. Kita buktikan. Itu tadi. Makan nasi, kalau nggak enak rasanya, kita nggak mau lagi. Ini harga warung Padang 10.000. Tapi nggak enak. Mau muntah kita makannya. Di sana 25.000, enaknya minta ampun. Pilih mana? Yang 25. Murah ini nggak laku. Karena orang nyari rasa. Ya kan? Yuk kita ke Jakarta, yuk jalan. Aku ada urusan bisnis. Ayo, naik apa? Naik Pajero. Tapi Pajero ku AC-nya mati. Avanza masih bagus nggak? Bagus. Ya Avanza aja lah. Kenapa? Pajero mati AC-nya. Panas. Nggak laku. Mahal. Kalau nggak ada rasa, orang nggak mandang. Bapak ketika jumpa calon istrinya, apa yang pertama dilihat? Kalau laki-laki. Pasti rasa cantiknya kan? Ya rasa cantik banget tuh ya. Nah itu. Kalau pertama, mohon maaf ya, kalau pertama lihat mukanya juga udah nggak suka gitu, nggak rasa nggak enak. Nah, bahasanya kan, lihat wajahnya muncul rasa nggak enak, Bapak mau mundur. Pasti mundur. Kenapa Bapak mundur? Karena Bapak sudah muncul rasa tidak cantik banget dia. Begitu kita dekati, tapi kita kaku, nggak enak. Ngobrol sama dia nggak enak, kasar nggak enak. Mau dekat lagi? Ah, nggak cocok. Nggak nyambung rasanya. Rasa cantiknya oke, tapi ketika kita dialog nggak nyaman. Kasar. Ngomongnya nggak nyambung, ah nggak cocok. Sederhana. Ini sederhana orangnya. Tapi ketika kita ngobrol nyaman, rasanya enak. Ini nyambung. Ini aja lah. Betul nggak yang dicari rasa?
Ternyata betul. Padahal rasa itu ada di ruh. Ini banyak orang tidak sadar ini. Hidupnya nyari rasa. Bapak kenapa mau masuk surga? Orang minta surga. Karena rasanya enak kan? Coba surga itu rasanya kebakar kayak api. Dibalik dia. Ya nggak mau orang masuk surga. Kenapa takut neraka? Rasanya menyiksa. Maka azab neraka, azab rasa. Zukul azab al-harik. Rasakan azab yang membakar ini. Masuklah ke dalam surga. Rasakan kenikmatan Allah. Jadi ruh rasa itu menyatu. Itulah yang dicari. Makanya kan aneh. Kalau orang beriman stres. Langsung masuk ke diskotik. Nyari rasa jasmani. Aneh kan? Orang beriman kalau stres. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa masuk ke dalam bentengku, amanlah dia dari seluruh azabku. Aman dia dari azab rasa tadi. Hilang stres. Hilang rasa pusing. Hilang segala rasa yang tidak bagus. Yang ada hanya Allah, bersama Allah kenikmatan. Nabi itu tekanannya paling tinggi, paling kuat. Meninggal pakciknya, sedih. Meninggal lagi istrinya. Sebelum-sebelum udah semua meninggal. Gak ada lagi sandaran hidupnya dari sosok manusia. Siapa sandarannya? Hanya Allah. Apa yang dilakukan Allah? Ya, ditarik Allah, diundang ke tempat yang paling mulia. Diperlihatkan jagat raya, diundang. Udah nikmat, hilang semua rasa. Rasa sedih anak meninggal, rasa sedih istri meninggal, pakcik meninggal, udah hilang semua. Kenapa? Karena rekreasi, dibawa jalan bertemu Allah. Di tempat yang paling mulia lagi, di arah sana. Ya, itu mi'raj namanya. Kita mi'raj, kita sholat. As-sholatu mi'raj mu'min. Sholat itu mi'raj beriman. Maka kalau kita dalam posisi sedih seperti Nabi tadi, mi'raj, sholat. Zikir. Ya mi'raj. Selesai semua, gak ada masalah. Dijalani saja. Dunia ini kan semuanya bermasalah. Tidak ada yang tidak bermasalah. Ya kan? Nabi ada masalahnya. Konglomerat ada. Presiden apalagi. Tukang gojek masalah juga. Cuma bedanya masalahnya. Mungkin orang miskin masalahnya keuangan. Orang kaya masalahnya apa? Ya. Pajak mobilnya agak mahal juga. Anaknya kuliah juga kurang juga kan. Kadang-kadang anaknya bandel. Kadang-kadang istrinya ngelawan. Ada masalah. Nah. Jadi kalau nggak mau masalah apa? Ya zikir. Masuk Allah. Mi'raj. Selesai. Baru nggak ada masalah. Aman dari masalah. Aman dari ajab. Nah. Jadi menyelesaikannya orang beriman begitu. Jangan menyelesaikannya pakai mabuk kan. Kalau orang kafir kan masih diskotik mabuk dia, Pak. Biar hilang pikirannya. Dia pikir selesai. Mungkin nggak selesai. Ya. Selesai waktu itu. Tapi kalau kita zikir, minta petunjuk sama Allah, minta dibantu Allah, selesai. Kadang-kadang Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi ini sebenarnya itu diciptakan Allah. Sebenarnya ya, itu sebagai tanda rasa cinta. Maka Nabi pernah membahasakan, apabila Allah uhibba abadahu, jika Allah mencintai seorang hambanya, maka yusibhu, dia kasih masalah. Kenapa coba dikasih masalah? Karena kita sedang lupa sama dia. Kalau ada masalah baru ingat.
Makanya jangan sampai asal ada masalah baru ingat sama Allah. Maunya ada nggak ada ingat Allah, deket gitu loh. Ininya harus ada masalah baru dekat sama Allah. Nanti dikasih Allah banyak masalah kita kan. Nanti dikasih banyak masalah. Jadi hidup ini dekat aja. Ada masalah nggak ada masalah, dekat sama Allah. Sebenarnya itu konsepnya. Ya. Sama kayak orang yang mencintai. Itu kan pecinta begitu, Pak, Bu. Orang mencintai. Kalau sudah dilihatnya cuek dia, nah ini calon aku kayaknya cuek nih katanya. Suamiku cuek. Dibuatnya masalah. Supaya apa? Supaya diperhatikan dia. Benar? Iya. Nah, itu mirip-mirip seperti itu. Maka muncul hadis itu pun itu maknanya. Dimunculkan musibah itu supaya orang ingat. Termasuk COVID. Kan ingat sekali kita dulu, Pak. Ketika COVID itu melanda Indonesia, coba perhatikan. Ramai orang belajar ketuhanan, mau dekat sama Allah. Belajar tasawuf itu ramai sekali. Begitu hilang COVID, udah mulai malas. Perhatikan aja. Kenapa? Karena dalam posisi tak berdaya, barulah manusia mengingat Allah. Karena itulah musuh cobaan paling berat itu ego. Muncul aku. Apabila ego sudah hilang sirna, barulah Allah mau mendekati kita. Apabila sudah ada masalah, barulah kita sadar kita lemah. Muncullah haula wala quwata illah, barulah Allah dekat sama kita. Itulah kenapa banyak masalah itu muncul. Salah satunya, hikmahnya kepada orang beriman. Ya. Salah satu hikmahnya begitu. Makanya kita harus ya istiqomah saja. Ada masalah, nggak ada masalah, ya dekat sama Allah. Dirutinkan. Maka kalau di tarekat itu kita disuruh rutin, zikirnya 2,5 jam satu hari. Ya, kalau nggak bisa sekali duduk, habis sholat setengah jam. Setengah jam kali 5, kan 2,5 jam. Kan? Habis subuh setengah jam, habis zuhur setengah jam. Enak loh Pak, sebenarnya enak gitu. Tapi memang kadang-kadang datang juga malas kita. Nah, itulah namanya godaan kan. Padahal yang enak hanya kalau kita zikir gini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Apalagi zikirnya Jumat kan. Astaghfirullah. Ya namanya kita kayak bercanda-canda dengan orang yang kita cintai. Kan enak itu Pak. Ya. Merayu-rayu. Kau udah mabuk cinta ngerayu-rayu kan enak Pak ya. Merayu orang yang kita cintai enak kan? Iya kan? Menggombal orang yang kita cintai, merayu-rayunya. Enak Pak ya? Kalau Bapak nggak bisa jawab, berarti Bapak nggak pernah jatuh cinta. Paling enak menggombal yang dicintai. Merayu. Nah, begitulah zikir itu sebenarnya gitu. Maka zikir orang tarekat, orang sufi itu sebenarnya merayu. Zikir rayu. Merayu Tuhan. Makanya nadanya pun ya begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi itu di Qadiriyah ya. Merayu. Nah, kalau zikir siapa itu yang sufi, ada yang suka ngelawak juga itu kan? Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Itu kan merayu kan, sedih, kita pun tersentuh, nangis kita. Ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdaus, manalah cocok aku masuk firdaus. Bahasa kita, tak cocok lah aku dik masuk firdaus kalau sama pacarnya kan.
Tak cocok lah bang begini deh, katanya. Kalau sama Allah, ya Allah, manalah cocok hambamu ini, ya Allah, masuk ke Daus. Tapi kalau kau masukkan ke neraka, kau lihat aja jasadku, kuat nggak nahan neraka nih? Api koreknya aja udah mau mati aku, katanya. Apalagi bakar 70 kali lebih panas dari api dunia, api neraka kan. Apa tahan kau lihat jasadku ini? Masuk nerakamu. Paha beli. Karena itu, wahai Tuhanku, kekasihku, ampunilah dosaku. Nah, kan merayu kan? Makanya di dalam tasawuf, zikir, tarikat ini, puncaknya adalah cinta, rindu. Sehingga kita dapat ridho Allah. Terakhir, ada seseorang udah tua. Saya lupa apakah ini orang jenderal TNI atau apa, satu jemaah. Nanya ke guru kita, salah satu guru mursyid kita. Apa dia tanya? Tuanku, saya ini kan di pemerintahan banyak kali dosa saya. Umur saya sudah hampir 60 tahun. Kan mungkin nggak panjang lagi. Apa yang saya lakukan? Saya mau tobat, mau serius. Kalau bahasa kita udah bau tanah bahkan. Tapi udah mau tobat, buka aja. Macam mana lah saya menembus dosa saya gitu banyak. Yang gak sholat, kadang gak puasa, kadang buat dosa minum khamar. Macam mana dosa saya itu? Menghitungnya itu. Macam mana lah itu katanya. Sementara umur saya sudah mau habis. Apa yang diamalkan, Pak? Apalah amalannya? Cuma saya coba. Saya sholat pun nggak bisa nebusnya itu. Karena sholat itu kitab maktubah. Dia sudah ada absennya, kira-kira gitu. Sudah diwajibkan ada absennya. Kalau bolong dia, absen kita bolong. Cuma nutupinya itu? Kan bingung ini jawabnya kalau secara syariat. Lalu mursyid kita mengatakan, ya, Pak, kalau Bapak hitung dosa-dosa Bapak itu, nggak bisa lagi Bapak tobat. Nggak bisa lagi. Berat itu, Pak, karena sudah terlalu banyak. Yang bisa Bapak lakukan sekarang adalah, bagaimana Bapak beramal supaya Allah cinta sama Bapak. Kalau sudah cinta, semuanya nggak ada dihitung lagi. Bapak kalau orang sama orang yang Bapak sangat cintai, Bapak berhitung nggak? Berhitung nggak? Dosanya, kejahatannya, masa lalunya hapus semua. Itulah kekuatan cinta. Nah, itulah yang ingin digapai. Cinta ini dalam zikir, tasawuf, tarekat. Kekuatan cinta. Bagaimana caranya? Bersihkan hati, istighfarlah dia, amalkan. Semua amalan-amalan dilakukan, harapkan adalah kecintaan dari Allah. Gak usah lagi minta surga. Nanti surga datang sendiri. Pokoknya taat sama dia, niatkan hati kita supaya Allah cinta. Selesai. Baru nanti muncul itu Pak, tumbuh rasa cinta. Innamal amalu binniat. Tapi kalau Bapak masih berharap macam-macam dari amal soleh, cinta itu, ya konsepnya itu, nanti cinta tidak akan tumbuh. Maka dikasih hidup kita 1000 tahun, ya gitu-gitu aja. Gak tumbuh-tumbuh dia. Bapak kan ngerasa, sudah berapa tahun kita beramal. Kenapa gak muncul rasa cinta, rasa rindu ke Allah? Ya gitu-gitu aja. Ninggal dihidupin lagi 1000 tahun, ya gitu juga lagi. Makanya orang durhaka itu, ya Tuhan kami kembali kalau kami ke dunia, kami akan taat. Nah, udah tahunya Allah sifat kalian gimana? Gitu-gitu juga nih itu. Diulangi pun begitu juga. Ya. Kenapa? Memang sudah begitu karakternya, sudah terbentuk dia. Nggak bisa berubah lagi. Maka inilah perlunya kita bertasawuf, bertarekat. Ya. Mulai dari istighfar, tobat. Makanya kalau kita
baiat disuruh mandi tobat, ya istighfar, mandi tobat, baru dibaiat, baru suruh zikir. Zikirnya, niatnya hati kita berdoa memohon, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kaulah yang ku cari, ridhomu yang ku tuntut. Kaulah yang ku inginkan, ridhomu lah yang ku cari ya Allah. Tak usah lagi minta surga. Itu paling cepat menghidupkan kolbu, kata Pak Syabul Kejalan. Dihiduplah kolbu kita itu. Pelan-pelan terus. Akhirnya nanti muncul rasa cinta. Kalau udah cinta, nikmatlah. Mau ibadah, mau zikir, nikmat. Sedikit pun kita lakukan, tapi nikmat. 2 rekatnya kita sholat, tapi nikmat. 5 menitnya kita zikir, tapi enak. Dia nikmat, dia rasa. Apalagi zikirnya jemaah, kan makin nikmat lagi. Disitulah kenikmatan. Zikir ruh, disitulah ketenangan. Ya. Walaupun memang secara manusiawinya ya kadang-kadang kan kita ada malasnya. Ya manusiawilah kan Pak. Karena kita semua kan kadang-kadang dicoba dengan rasa malas. Padahal sebenarnya kalau kita nikmati enak kali ya. Kita berusaha menepis rasa malas itu. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau bertanya silakan.